Oke, kembali lagi bersama kami di sini. Kali ini kami akan berpetualang mencari belalang sampai malam hari, jadi saksikan terus petualangan kami ya. Pada siang hari kami akan menggunakan perahu menyusuri Sungai Ulu Mahakam untuk pergi berpetualang mencari belalang. Kali ini petualangan kami cukup jauh dari perkampungan, kira-kira memakan waktu 20 menit lebih, tapi karena masih siang hari kami akan ke ladang kami terlebih dahulu. Beginilah pemandangan Ulu Sungai Mahakam. Selamat menikmati pemandangan ini. Kalau kalian ada waktu main-mainlah ke Ulu Mahakam, Kecamatan Long Apari, agar kalian juga bisa menikmati pemandangan ini secara langsung, karena berada di atas perahu dan melihat aliran sungai, serta pepohonan yang ada di samping kiri dan kanan yang indah ini, bisa membuat kita bahagia. Wako wako wako. Jangan lupa guys subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan cepat sukses dan kaya raya. Awok, 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 wek, 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 wek.
Sebentar lagi kami akan sampai ke ladang. Kami bersiap-siap untuk menyandarkan perahu kami. Di sebelah kanan ini tempat kami menyandarkan perahu, dan juga itu adalah jalur untuk menuju ke dalam ladang. Bos, setelah itu kami keluar dari perahu dan berjalan kaki menuju ke rumah ladang yang terletak di atas bukit. Jadi kami akan mendaki ke atas. Dadah dulu, dadah. Di depan saya ada seorang bapak yang mengendong keponakannya waka. Lele. Banyak lele situ. Dan ini penampilan muka saya yang belum mandi waka. Perlahan-lahan kami berjalan mendaki menuju rumah pondok. Di ladang ini terdapat banyak pohon coklat. Oh, Dian, Peninggirex itu adalah rumah pondok yang akan kami tujui. Kalian salah. Rumah pondok yang akan kami tujui masih di atas. Jadi kami masih harus mendaki lagi ke atas. Oke, setelah capek berjalan mendaki, akhirnya kami sampai di rumah ladang. Ini dia pemandangan dari atas rumah ladang, dan itu adalah jalanan yang tadi kami lalui. Dan ini adalah pemandangan tanaman padi yang sudah dipanen, dan ada sebagian padi yang dijemur. Di rumah ladang ini kami akan beristirahat, bersantai, dan menunggu hingga petang. Dan kami akan pergi mencari belalang. Yang saya pegang ini adalah salak hutan, rasanya asam dan juga sedikit manis. Sembari menunggu petang, kami merontokkan padi. Ini adalah proses perontokan padi dari batangnya secara manual dengan cara diinjak-injak seperti ini. Sedikit lagi petang dan ini dia pemandangan di sekitar rumah ladang. Ini dia pemandangan dari atas ladang di sini, hanya tersisa bintang padi. Padanya sudah habis dipanen. Waktunya untuk pergi mencari janda. Maksud saya pergi mencari belalang. Wewe karebo keweke. Karena di hutan ini tidak ada janda, yang adanya cuma pepohonan wakau. Karena sedikit lagi petang, kami akan bersiap untuk pergi ke perahu dan melanjutkan perjalanan menyusuri sungai ke salah satu ladang terbesar untuk mencari belalang di sana.
Jadi ikuti terus ya, petualangan kami para lelaki-lelaki tampan dan baik hati ini, waka-waka o wak-wak-wak. Kami sudah berada di dalam perahu dan akan pergi ke lokasi tempat kami mencari belalang. Dari ladang ke tempat mencari belalang memakan waktu kurang lebih 10 menit menggunakan perahu. Pinjam kan? Hah? Pinjam. Ya. Di sebelah kanan ada sebuah ladang. Nah, di ladang ini juga akan jadi tempat kami mencari belalang. Dari kejauhan sudah terlihat ladangnya, itu akan jadi tempat kami mencari belalang.
Sebentar lagi kami sampai ke lokasi. Dan akhirnya sampai juga. Setelah itu kami singgah di rumah ladang untuk menunggu malam dan kami mulai mencari belalang. Malam hari pun sudah tiba. Ini sudah pukul jam 8 malam waktu untuk mencari belalang. Uji nyali. Kami berjalan menuju ke atas ladang. Ladang ini juga terletak di atas bukit. Jadi kami harus mendaki cukup tinggi untuk bisa sampai ke spot mencari belalang. Di kiri dan kanan kami banyak pohon durian, tapi sayang di sini masih belum musim durian. Sedikit lagi kami sampai di atas. Oh, dan akhirnya sampai. Karena saya baru pertama kali ikut, jadi saya dikasih tutorial cara menangkap belalangnya. Karena ladangnya tinggi. Jadi pas sudah sampai saya ngos-ngosan. Kalian bisa dengar sendiri suara nafas saya. Awok, 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 wak, awok, wak. Pelan-pelan aja jurak nih. Dan bapak-bapak di depan saya sepertinya mendapat satu belalang. Ternyata betul dia dapat belalang. Seperti ini belalang yang nanti akan saya tangkap. Oke. Ini modelnya ya. Buang ini. Kaki belakang belalang dipatahkan dan sayap belalang dilepaskan. Lalu dimasukkan ke botol. Begitulah tutorial dari bapak-bapak ini. Oke, setelah tahu tutorial menangkap janda dari bapak-bapak itu, saya salah menangkap belalang maksudnya. Sekarang giliran saya mencari belalang, apakah saya akan dapat atau tidak, tonton terus ya. Dan jangan lupa di-subscribe, saya hitung 1, 2, 3, subscribe, subscribe, subscribe. Kamuflase. Selain kami berempat, ada juga orang lain yang datang ke ladang ini mencari belalang. Jadi kami harus bersaing untuk mendapat banyak belalang. Ternyata tidak mudah untuk mencari belalang. Karena belalang juga pintar bersembunyi di batang-batang padi. Jadi butuh fokus dan mata yang jeli untuk bisa melihat belalang yang bersembunyi di batang padi. Bapak-bapak ini dapat belalang lagi, tapi saya belum dapat belalang sama sekali. Sedih sekali. Tuh. Berkat kegigihan dan pantang menyerah naik turun ladang. Ini akhirnya saya mendapatkan satu belalang. Tapi ketika saya ingin menangkapnya, belalang itu lompat. Dan saya kehilangan belalang itu sepertinya bukan rezeki saya. Menyedihkan. Dan ini saya mendapatkan satu belalang lagi. Kali ini belalangnya berhasil saya tangkap. Ini adalah hasil tangkapan pertama saya. Dan saya berhasil menangkap belalang lagi. Ternyata tidak mudah. Menangkap belalang sudah sekitar 20 menit, saya cuma dapat 2 belalang. Dapat lagi belalangnya.
Sekarang saya keliling ladang naik turun bukit, tapi tidak menemukan lagi belalang hingga sudah mau jam 10 malam dan hujan sudah mulai turun. Saya baru mendapatkan kurang dari 12 belalang, hasil yang sangat menyedihkan sekali. Jika dibandingkan dengan hasil teman-teman saya yang lain, mereka mendapatkan hampir 1 botol penuh. Per orang karena mereka sudah mahir dan mata mereka sudah jeli melihat belalang-belalang yang bersembunyi. Sekitar jam 10-an lebih kami pergi ke ladang yang lain untuk mencari belalang. Kami sudah berada di perahu dan akan menuju ke ladang yang lain.
Dan akhirnya sampai di ladang ini. Ladang ini juga sudah dipenuhi banyak orang yang mencari belalang juga. Karena ladang ini juga berada di bukit, jadi saya harus mendaki sambil mencari belalang di ladang ini. Saya hanya mendapat 3 belalang. Setelah lama mencari, akhirnya kami pulang. Ini sudah sekitar jam 11 malam dan hujan mulai deras. Hanya bermodalkan lampu senter, kami menyusuri Sungai Mahakam yang gelap gulita dan hujan deras dengan perahu yang berisi 5 orang. Jika tidak ahli dalam membawa perahu, bisa jadi perahu terbalik dan menabrak batu syukurnya motorik atau pembawa perahu. Kami sudah menguasai alur Sungai Mahakam, jadi kami tidak perlu khawatir. Setelah menyusuri Sungai Mahakam Ulu hampir 20 menit, akhirnya kami sudah memasuki perkampungan. Dan akhirnya kami tiba di dermaga kampung dengan selamat. Setelah itu kami lanjut ke rumah, dan beginilah suasana perkampungan di Kecamatan Long Apari pada malam hari sudah sepi. Asin betul air hujan. Memang gara-gara topi. Kan airnya yang asin. Ingat kita yang turun. Ya, topi 1 tahun mungkin.
Kawal ke laut pas. Hujan aja, kalau angin tadi tuh ada apa kita ngikut. Oh, mantap. Oke, kami sudah sampai di rumah dan bapak-bapak ini akan mengoreng belalang hasil tangkapan kami. Ini teh adalah hasil dari belalang yang sudah digoreng yang akan kami makan. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe. 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 Meong meong.